Tinggi devi chorar, o amar, amar, amar como eu amei. Ninguém deve amar, chorando aqui com muita pena, por amor da Madalena. E ela me abandonou de menino do jardim, esta linda flor. Siang tadi di sebuah grup WA kami berbicara tentang batik. Sesaat saya teringat sebuah nama daerah yang pada waktu itu terdengar asing bagi saya, yakni pada tahun 1985, nama daerahnya Lasem. Saya mengenal nama itu di sebuah tempat yang jauh dan asing pula, yakni Volendam, tepatnya di Provinsi Noord-Holland, Belanda. Ada sebuah toko, saya lupa namanya, toko itu menjual batik dengan label Lasem Batik. Saya mengernyitkan kening membaca label tersebut, tapi kata kunci di otak saya adalah batik dari Indonesia. Saya melihat label harganya, tiba-tiba seorang senior mengatakan harganya 1 juta uang kita. Wah! 1 juta untuk sebuah kemeja batik di tahun 1985, mahal betul. Saya lupa ngapain ke kota Volendam, tapi mengingat perjalanan masa lalu sepertinya ini rangkaian perjalanan kami saat mentas di World Music Contest di Kerkrade, Nederland. Walau jarak antara Kerkrade ke Volendam itu sekitar 2 jam 45 menit, jarak 244 km, tapi saya benar-benar lupa kenapa kami ke kota pelabuhan itu. Berpuluh tahun kemudian baru saya tahu di mana Lasem itu. Ternyata Lasem itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan Jawa Timur. Saat itu saya ditugaskan oleh sebuah bank memimpin koleksen area Timur Indonesia dan berkedudukan di Semarang. Sejak itu saya tertarik dengan perbatikan, jika selama ini saya hanya tahu batik Pekalongan, Solo dan Yogyakarta. Sekarang saya mengerti warna cerah batik Pecangan Jepara, batik Gentong Madura dan banyak lainnya. Kata batik sendiri dalam bahasa Jawa berarti menulis. Batik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kain bermotif yang dibuat dengan teknik resist menggunakan material lilin. Teknik membatik sendiri telah dikenal sejak ribuan tahun silam. Tidak ada keterangan sejarah yang cukup jelas tentang asal-usul batik. Dari penelusuran saya menemukan sebuah tulisan yang mungkin berhubungan dengan pertemuan saya dengan batik Lasem di kota Volendam. Tulisan itu mengatakan pada masa jayanya batik Lasem sering diekspor ke luar negeri, khususnya Suriname. Dari sekitar 140 pengusaha batik pada tahun 1950-an, kemudian merosot menjadi 70 pengusaha pada tahun 1970-an dan saat ini hanya tinggal 12 orang saja yang bertahan. Salah satu yang menyebabkan pudarnya industri batik Lasem adalah sumber daya manusia. Karena kebanyakan jenis batik Lasem adalah batik tulis yang proses pembuatannya rumit sehingga tidak ada regenerasi. Analis industri batik di Indonesia yang ditulis oleh Nurainun, Heriana dan Rashimah Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh Aceh Utara, dalam berbagai kesempatan jika saya mengunjungi daerah-daerah tempat batik utamanya di Pulau Jawa, saya selalu menyempatkan berburu batik dengan budget yang ada tentunya. Terakhir, bahkan saya mengenal batik-batik yang baru saja saya dengar, seperti batik Bono yang terinspirasi gelombang Sungai Kampar. Bono adalah gelombang atau ombak yang terjadi di muara Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Adalah Bang Amru Mahali dan istrinya, senior saya di Leader, yang saat itu bekerja di RAPP Riau yang membina kelompok masyarakat di Pelalawan untuk membuat batik Bono ini. Pengetahuan batik saya bertambah dan yang terbaru sahabat saya Dian Haryanto mengenalkan saya dengan batik Basurek asal Bengkulu. Ya, Indonesia itu kaya dengan ragam kebudayaannya, sayang sekali jika kita tidak melestarikan kekayaan luar biasa ini.